Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Zafira Harin dari kelas TRPL 2B pagi dengan NIM 43423010052. Di video kali ini saya akan mengerjakan asesmen tengah semester pemrograman basis data sesuai dengan soal yang telah diberikan. Soal pertama yaitu buatlah bentuk tabel tidak normal atau unormalized form dari dokumen di atas. Ini merupakan dokumen kwitansi yang akan dibuatkan tabel unormalized form. Di unormalized form saya telah memasukkan seluruh atribut dalam satu entitas. Contohnya seperti yang telah saya buat ini. Kemudian di tahap 1 NF sampai 3 NF, pada 1 NF saya telah membuat setiap atribut atau baris sudah memiliki ID masing-masing dan tidak ada atribut yang double seperti di unormalized form. Kemudian di tabel 2 NF saya telah memisahkan tabel supplier, tabel faktur, dan tabel barang dengan kode supplier, nomor faktur, dan kode barang sebagai primary key. Saya telah menghapus total dan jumlah di unormalized form ini dikarenakan dua data ini merupakan data yang tidak konsisten. Kemudian pada tabel 3NF saya telah membagi menjadi dua, yaitu tabel faktur dan tabel transaksi. Di tabel transaksi saya mengambil nomor faktur sebagai foreign key dari tabel faktur, kode barang sebagai foreign key dari tabel barang, dan quantity yang saya pindahkan dari tabel faktur karena quantity bergantung pada kode barang dan no faktur, sehingga harus diubah menjadi tabel baru dan ditambahkan primary key yaitu ID. Soal berikutnya yaitu tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Saya telah membuat relasinya seperti ini. Ini adalah tabel relasi yang saling berhubungan dengan tabel-tabel yang sudah saya normalisasikan. Pada soal berikutnya yaitu saya akan melakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Sebelumnya saya telah membuat database-nya. Yaitu DB ATS PBD nomor 1. Kemudian saya membuka SQL dan mulai menuliskan perintah yaitu create table supplier.
Kemudian saya telah melakukan create table pada SQL yang merupakan implementasi dari tabel yang sudah saya normalisasi, dan create table di sini termasuk dengan perintah data definition language sebagaimana yang diperintahkan oleh nomor 1.e. Selanjutnya saya akan membuat data manipulation language yang merupakan insert data menggunakan SQL, yaitu insert into. Ini saya telah berhasil membuat insert data di tabel supplier, dan datanya pun sudah terdapat pada PHP MyAdmin saya. Pada soal nomor 2 saya akan mengerjakan, yaitu saya akan membuat database dengan nama DB ATS Teori PBD nomor 2 dan membuat tabel sesuai ketentuan yang diberikan. Kemudian saya akan memasukkan data pada tabel yang telah saya buat. Di sini saya telah berhasil membuat tabel dan menginsert data pada tabelnya. Kemudian perintah selanjutnya di sini saya menggunakan perintah delete from untuk menghapus data dengan ID 100 dalam tabel pegawai. Di sini saya telah berhasil menghapus data dengan ID 100, kemudian saya akan mengubah data atau update data dengan ID 101 dan 102 menggunakan perintah
update pegawai, set nama. Di sini saya menggunakan cash dan alamatnya pun saya menggunakan cash where ID in 101 dan 102. Di sini saya juga telah berhasil mengubah datanya. Kemudian saya akan melihat hasil perubahan saya di sini. Data 101 dan 102 sudah berubah menjadi Naila, alamat Surabaya, gaji 10.000, dan 102 menjadi nama Raffi, alamat Semarang, dan gaji 14.000. Di soal berikutnya saya akan melakukan semua perintah SQL berikut ini. Yang pertama, tampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Di sini saya menggunakan perintah select bintang from pegawai untuk menampilkan seluruh data dari tabel pegawai. Saya berhasil menampilkan semua data dari tabel pegawai. Kemudian saya akan menampilkan gaji, nama dan gaji dari tabel pegawai. Hanya kolom nama dan gaji. Sini saya akan melakukan perintah yaitu select nama gaji from pegawai untuk menampilkan kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Di sini saya telah berhasil menampilkan nama dan gaji dari tabel pegawai. Kemudian soal selanjutnya saya akan mengerjakan yaitu menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Di sini saya menggunakan perintah select nama alamat from pegawai where nama like F tanda persen. Itu menunjukkan perintah untuk menampilkan nama yang berawalan huruf F. Di sini saya telah berhasil menampilkan nama dan alamat yang berawalan huruf F yaitu Fikri dan Faris. Di soal berikutnya saya akan menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Di sini saya menggunakan perintah yang sama yaitu select nama alamat from pegawai where nama like tanda persen N. Mengapa tanda persennya yang saat ini di depan? Karena soalnya ingin menunjukkan output yang berakhiran huruf N. Sini saya telah berhasil menampilkan nama pegawai dengan akhiran huruf N yaitu Ivan dan Zainuddin. Pada soal berikutnya saya akan menampilkan kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Di sini saya menggunakan perintah select nama gaji from pegawai where gaji tanda
lebih besar dari 15.000. Kemudian di sini saya telah berhasil menampilkan gaji dengan yang lebih besar dari 15.000, yaitu Faris dengan 17.000, Sigit 20.000, Ivan 16.000, dan Zakiuddin 21.000. Soal selanjutnya saya akan menampilkan kolom nama, alamat, dan gaji yang di atas 13.000 dan beralamat hanya di Surabaya. Di sini saya menggunakan perintah select nama, alamat, gaji dari pegawai yang lebih besar dari 13.000 dan alamat Surabaya. Di sini saya telah menampilkan dengan alamat dan gaji yang lebih besar dari 13.000, yaitu namanya Sigit, alamat di Surabaya, gaji 20.000. Kemudian yang kedua ada Zakiuddin, alamat di Surabaya dengan gaji 21.000. Soal selanjutnya saya akan menampilkan kolom nama, gaji dengan range gaji antara 12.000 dan 20.000. Di sini saya menggunakan perintah select nama, gaji from pegawai, where gaji between. Between ini merupakan perintah yang artinya antara 15.000 dan 20.000. Sini saya telah berhasil menampilkan gaji antara 15.000 dan 20.000, yaitu ada Fikri dengan gaji 15.000, Faris 17.000, Sigit 20.000, dan Ivan 16.000. Kemudian soal nomor 2 poin terakhir, saya akan menampilkan gaji maksimal, minimal, dan rata-rata dari tabel pegawai. Ini saya menggunakan perintah select max untuk menghasilkan maksimal gaji, min untuk menghasilkan minimal gaji, dan average atau AVG untuk menghasilkan rata-rata dari tabel pegawai. Di sini saya telah berhasil menghasilkan output gaji terbesarnya itu 21.000, gaji terkecil 10.000, dan gaji rata-rata itu 15.625. Di soal nomor 3 saya akan membuat database, yaitu DB ATS teori nomor 3, dan membuat tabelnya, yaitu tabel barang dengan kode barang tipenya varchar. Saya membuat kode barang ini sebagai primary key. Kemudian selanjutnya ada nama, yaitu tipe datanya varchar dengan ketentuannya itu null. Kemudian ada harga beli dengan integer dan ketentuannya juga null. Kemudian harga jual itu tipe datanya integer dan ketentuannya juga null. Kemudian saya yang terakhir membuat kolom jumlah dengan tipe data integer dan ketentuannya juga nol. Kemudian saya telah berhasil membuat data tabel barang di SQL. Setelah membuat tabel barang, saya akan mengisi record barang menggunakan PHP MyAdmin. Kemudian saya telah berhasil memasukkan data pada tabel barang.
Kemudian pada soal selanjutnya saya akan membuat tabel baru, yaitu tabel detail pembelian. Kemudian saya telah berhasil membuat tabel dengan sesuai ketentuan soal. Pada soal selanjutnya saya akan menambahkan trigger sesuai dengan arahan yang diberikan oleh soal. Kemudian saya telah berhasil menambahkan trigger sesuai arahan soal. Soal selanjutnya saya akan memasukkan record data pada tabel detail pembelian sesuai yang sudah saya buat tadi di poin nomor C. Di sini saya telah berhasil membuat insert data pada tabel detail pembelian barang. Kemudian saya akan melihat berapakah jumlah barang pada ID LST 001 sekarang. Di sini saya menggunakan perintah select sum jumlah, yang mana saya akan menampilkan semua jumlah dari tabel pembelian barang, yang mana tabel pembelian barang itu jumlahnya tuh masih 0. Kemudian di soal berikutnya saya akan melakukan insert barang LST 001 sebanyak 10 dan melihat lagi ada berapakah jumlah stok barang LST 001.
Di sini saya melakukan perintah yaitu update detail pembelian set jumlah sama dengan jumlah ditambah 10, di mana KD barang sama dengan LST 001. Di sini saya telah berhasil menambahkan jumlah barang dan saya akan melihat berapakah jumlah barang di detail pembelian sekarang. Menggunakan query SQL yang tadi saya gunakan untuk melihat jumlah barang, yaitu di sini saya telah berhasil menampilkan jumlah barang yang ada, yang sekarang jumlah barang telah berubah menjadi 10. Kemudian pada soal terakhir saya akan memberikan penjelasan pada setiap baris pada trigger yang dibuat. Yang pertama itu ada baris delimiter, yaitu perintah untuk mengubah delimiter standar SQL atau yang biasa kita gunakan sebagai titik dan koma menjadi slash 2 kali untuk sementara. Kemudian baris yang kedua itu ada create trigger, itu merupakan perintah yang digunakan untuk membuat trigger baru dengan nama stok barang sebelum memasukkan data di tabel pembelian. Kemudian ada baris yang ketiga itu for each row. Ini menunjukkan bahwa trigger akan dieksekusi untuk setiap baris yang diinsert ke tabel pembelian barang. Kemudian di line 5 terdapat perintah update barang, set jumlah barang, if is null jumlah, jumlah, ditambah new jumlah where KD barang sama dengan new KD barang. Itu merupakan perintah SQL untuk melakukan update pada tabel kolom jumlah di tabel barang dengan nilai jumlah baru yang diinsert new jumlah berdasarkan KD barang, dengan nilai KD barang yang baru yang diinsert ke KD barang. Pada baris N ini kita akan mengakhiri trigger yang sudah kita buat, dan delimiter titik koma merupakan perintah untuk mengembalikan delimiter SQL menjadi titik koma lagi seperti biasa. Sekian yang dapat saya jelaskan pada asesmen tengah semester 2 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih untuk Pak Ahmadi yang telah memberikan soal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.